kalian nyalain lonceng notifikasinya, juga subscribe My Tools Connect. Di sini untuk ngobatin sedikit rasa sedih kalian karena pandemi yang rindu akan jalan-jalan, gua akan ngobrolin soal ngobrol kemana juga jalan kemana. Dimana tema kali ini lebih ke barang-barang branded yang dibawa pulang untuk oleh-oleh nih dari luar negeri, apalagi khususnya dari Eropa. Nggak lengkap rasanya kalau gue tuh nggak ngundang narasumber yang proper untuk ngobrolin hal itu. Di sini gue kebetulan ngundang dari MacArthur Glen, dari travel enthusiast, juga ada fashion stylistnya. Nggak pakai lama deh, kayaknya gue harus kenalin satu-satu. Yang tadi gue sebut pertama adalah MacArthur Glen. Silakan Mbak. Halo, selamat pagi. Saya dengan Firka Anjani, MacArthur Glen representatif based in Jakarta, Indonesia. Thank you. Terima kasih Mbak Firka dari Fashion Stylist. Pagi, gue Binga Raya, gue sebagai fashion stylist dan fashion enthusiast. Nah, dari Mas yang paling ganteng nih. Aduh. Halo semua, gue Aga Graha dari traveler enthusiast dan juga pekerja di recruitment consultant di Jakarta. Agak gugup ya, soalnya nyebutnya dari travel enthusiast gitu. Oh iya. Itu travel enthusiast. Oh, lebih pede lagi gitu ya. Gue travel enthusiast gitu. Nah, tuh, saking entusiasnya begitu tuh. Oke. Gini aja deh, karena kalau kita lihat-lihat tuh sekarang pandemi vibe-nya lagi gak enak banget. Aktivitas kalian tuh di masa pandemi itu sekarang ngapain sih? Dari Mbak Firka mungkin saya bisa tanya. Oke. Sebelumnya tadi kan kita udah mention MacArthur Glen. Yes. Gitu. Boleh dong saya perkenalkan siapa sih MacArthur Glen? Ah, itu gitu mungkin kan? juga yang nonton juga Biar bisa tahu ya Mas biar ya, paham biar gitu. paham. Oke, jadi kami ini adalah designer outlet terkemuka di Eropa. Kita punya 26 outlet tersebar di negara-negara di Eropa, 9 di negara Eropa dan 1 di Kanada. Jadi sangat banyak ya. Banyak Kalau banget tuh. Pergi kemana-mana, jalan kemana-mana. Ketemu MacArthur Glen. Betul, itu MacArthur Glen. Kesibukannya akhir-akhir ini kita sekarang lagi fokus banget sama sosial media, kegiatan-kegiatan sosial media. Oke. Secara internal dari pihak kami, kemudian juga kita kerjasama dengan partner-partner kami juga. Di situ kita memberikan update-update informasi, inspirasi-inspirasi buat followers dan juga traveler dan customer kami. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengobati kerinduan mereka terhadap jalan-jalan, dan ketika saat ini nih belum bisa jalan-jalan, mereka tahu apa sih yang lagi terjadi di MacArthur Glen gitu ya, bisa terinfo itu. Terus jadi saya sangat encourage teman-teman semua di sini untuk follow Instagramnya @MacArthurGlen, @MacArthurGlen. Langsung saya follow. Langsung ya. MacArthur Coba sambil Glen. diintip. Bener loh, 26 26 outlet Outlet. di 10 negara. Jadi kesimpulannya ya, kalau saat ini mungkin dari MacArthur Glen sendiri, walaupun kondisi lagi pandemi, tetap update biar mungkin yang belum pernah bisa jadi tahu gitu. Oh, ada yang keren banget nih ya. Jadi saat pandemi selesai, gue bisa mampir ke sana. Atau untuk yang udah pernah, aduh kangen banget nih, pengen mampir Balik dan lagi belanja dong. lagi gitu kan. Thank you banget Mbak Firka untuk informasinya. Sekarang dari Mbak Binga deh, gue mau denger dan pakainya penonton juga mau denger. Kegiatan apa sih yang sekarang lagi dilakuin gitu? Kalau sekarang sih masih masih sibuk di TV ya, stylist dan program-program TV gitu. Selebihnya Santuy aja gitu. santuy aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana, tetap masih fokus di TV aja. Nothing tulus aja lah ya, Nothing sambil tulus. nunggu semuanya tuh back to normal. Back to normal. Sambil belanja deh kayaknya. Dulu pasti ya. Pasti, Namanya emang. juga fashion stylist kan. Pasti. Kalau mau belanja saya ikut gitu, biar dipilihin. Biar fashion police gitu, salah jangan, ini nggak cocok gitu. Oh, nyambil ya. Iya. Nyambil. Thank you Mbak Binga. Nah sekarang dari Mas ganteng yang travel enthusiast itu. Oke, kalau kerjaan gue full time recruitment consultant dan part time traveling pasti ya. Traveler. Dan untuk pekerjaan sehari-hari emang di recruitment consultant di Jakarta. Dan kalau setelah kerja udah dapat duit, biasanya dipakai buat traveling. Basically gitu. Dapat duit, habisin langsung. Tipikal milenial ya. Cari duit banyak. Buat apaan? Buat nabung, beli Buat rumah. jalan. Buat jalan-jalan. Iya, biar Apa- butuh loh buat Iya. nge-refresh kan, reward refreshing your buat diri mind. sendiri ya. Exactly. Apalagi kalau jalan-jalan belanjanya di mana? Di MacArthur Glen pasti.
Terus kalau tadi ngomongin dampak udah ceritain masing-masing ya. Kalau dari rindu nggak sih kalau dari rasa kangen gitu jalan-jalan dari Mas Aga sebagai travel enthusiast, rindu nggak sih? Terus apa sih kenapa Mas Aga tuh rindu akan jalan-jalan tersebut gitu? Oke, mungkin pertama dampak ya. Kalau dampak sendiri dari kerjaan di recruitment consultant tuh super kerasa. Mungkin nggak cuma kita aja ya, ada beberapa, mungkin semua lah ya, semua sektor industri di Jakarta ataupun di dunia tuh terdampak dari COVID-19 ini. Dan dari situ ya pasti kita juga nggak bisa kemana-mana gitu. Itu yang bikin kita makin rindu lagi terhadap ya keluar kota, at least di Indonesia aja lah deh sebelum keluar negeri gitu kan. Itu kita susah banget buat jalan-jalan. Yang bikin kangen itu pertama adalah suasananya sih. Bisa jauh dari kerumunan dan hiruk pikuk kota Jakarta gitu ya. Crowd dari lah ya. kerjaan terutama penatnya kerjaan, terus kita butuh liburan, itu yang dikangenin pertama. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kita talk about Europe itu ya, mungkin cuaca yang bisa aku bilang yang lebih kangen cuaca, walaupun panas tetap ada angin-angin sejuk gitu. Nggak, kalau misalnya winter juga yang dingin banget, nggak kayak Jakarta panas hujan udah itu gitu. Hal-hal itu yang sedih kangenin saat ini gitu. Jadi emang semuanya kayaknya kena dampaknya ya, Iya, dari benar. segala industri lah ya. Betul. Kalau dari Mbak Binga nih, kangen jalan-jalan atau tadi deh dampak dari pekerjaan saat pandemi deh, itu dulu deh pertanyaannya. Habis itu ntar saya cecer lagi pertanyaannya. Jangan takut gitu dong sama saya. Enggak, kalau dampaknya sih berasa banget ya ketika ada pandemi itu, dimana kalau sebelum pandemi itu gue pribadi sebagai fashion stylist tuh gampang banget untuk kayak mengeksplor dan men-search kayak fashion lagi trending kemana-mana tuh secara langsung gitu. Kalau sekarang kan kayak lagi pandemi itu kayak harus lewat sosial media aja, website gitu, kayak cuman di situ. Itu sih yang jadi kendalanya. Lebih ke virtual sama konven lah ya, Iya, untuk lebih ke ngecek-ngecek virtual. apa yang trending bisa dipegang langsung gitu ya. Iya. Kangen jalan-jalannya itu juga ya tadi ya. Iya sih, kalau gue kangen jalan-jalan. Biasanya kan kalau jalan-jalan, kalau kerja tuh biasa lagi bareng jalan-jalan gitu, selalu dibarengin gitu. Ada jalan-jalan, ada kerjaan juga gitu. Karena kan emang kalau misalkan lagi kemana pun gue jalan tuh pasti kayak kalau misalkan apalagi ke mall atau kemana, keluar kota kemana gitu, yang gue cari tuh kayak ini apa ya yang uniknya, kayak baju-baju kayak gimana nih yang lagi trending saat ini gitu. Karena kan itu kebutuhan kerjaan gue juga gitu, nanti akan dipakai di program apalah segala macam gitu. Oke, thank you banget Mbak Binga. Coba kalau kita dengar dari Mbak Firka nih, gimana nih? Oke, setuju ya sama Mas Aga sama Mbak Binga. Pasti pandemi ini mempengaruhi hampir semua sektor ya, semua aspek kehidupan lah bisa dibilang. Dan di bisnis kami pun pandemi ini sangat berdampak kepada bisnis kami gitu. Terutama kami sangat rindu karena kami kehilangan customer atau visitors dari Indonesia. Nah, sementara fun fact-nya Indonesia itu adalah negara di Southeast Asia penyumbang visitor terbanyak, terbesar untuk MacArthur Glen. Jadi kita sangat rindu banget. itu loh, Ya Mas. kita nih Nggak nih yang nyangka sering kan? kesana. Nggak nyangka Iya. ya, Mas ini Mbak kalau misal nanti udah bisa silahkan ya ke MacArthur siap. Glen. Udah pasti, udah masuk list saya. Udah masuk Betul, planning udah ya. masuk ya. Ke 26 outlet itu Ke saya semuanya? kunjungi semuanya. Oh, baik. Salut. Ditunggu Nah, buktinya tapi ya. walaupun memang itu berdampak, kita nggak berkecil hati gitu ya. Sambil menunggu situasi kembali normal, orang-orang bisa traveling, kita juga melakukan pengembangan di outlet kami. Contohnya, outletnya kita luaskan lagi, fasilitas dan servisnya kita perbaiki lagi, kita tambah. Kemudian juga toko-toko brand-brandnya, pilihannya lebih banyak brand mix yang kita sediakan. Jadi ketika nanti sudah pada bisa jalan-jalan, pas datang ke MacArthur itu sudah Hype-nya sangat lebih ini ya? betul, kita bisa menyambut dengan lebih baik. Langsung belanja gitu ya. Wah, Oh, luas ada sekali ini, gitu. Betul. Ada ojek online gak nih mau ke sini gitu, saking luasnya gitu. Bener. Nah, untuk soal pandemi ini, gue penasaran sih, mungkin yang lain juga penasaran. Terakhir jalan-jalan tuh waktu sebelum pandemi kemana Mas Aga? Kalau gue sebelum pandemi pas banget Januari 2020 itu ke Jepang kebetulan. Oh, ke Jepang. Iya. Ke Jepang ya? Iya. Itu berapa hari tuh? Kurang lebih 7 hari. 7 Dan hari. itu hopping sih nggak di Tokyo aja, jadi ke Hokkaido dan ya hopping ke beberapa kota juga. Kalau Mbak Binga tuh kemana tuh?
Kalau gue terakhir jalan-jalan ke Bali sih, Ke masih Bali. di Indonesia. Ya nggak apa-apa, masa kayak nggak pede. Bali tuh pulau paling Iya. nomor 1 loh Iya. di Indonesia sih. Iya. Nggak tahu kalau di dunia, mungkin Iya. nomor 2 kali. Orang lain nanya Indonesia apa, Bali. Bali, taunya gitu. iya. Benar. Kamu orang Bali ya, gitu, bukan orang Indonesia ya. Iya, saking terkenalnya Bali ketimbang Indonesia tuh. Kalau dari Mbak Firka, Sebentar diingat-ingat. Oh, 2019 waktu kita masih bisa jalan-jalan ya. Kita ini? Kita semua. oh kirain kita berdua gitu. Jadi waktu itu kebetulan trip terakhir saya itu sama tim MacArthur justru. Kita biasa memang ada annual fam trip biasanya ya. Jadi waktu itu kita dikumpulkan perwakilan dari beberapa negara, dari banyak lumayan waktu itu, dari China juga ada, dari Malaysia juga ada. Dikumpulkan untuk kita sama-sama nih lihat outlet MacArthur Glen. Dan tapi dari semuanya itu yang paling spesial di hati saya itu ketika ke Austria sih. Austria. Betul, karena ambience-nya berbeda banget. Saya suka ambience Austria, juga karakter dari orang-orang lokalnya saya suka. Dan dekat sama outletnya MacArthur Glen dari Vienna-nya. Pasti pas mampir ke sana udah bareng-bareng sama orang-orang MacArthur. Belanja banyak banget. Hilaf. Mbak Firka, gue nitip ini dong gitu. Seandainya waktu itu gue kenal Mbak Firka, pasti tentengannya udah sampai sini Just nih. tip jadi. Tenang, masih ada. Tasnya buat sini nih. Bahkan sampai leher Dua gitu. tangan lagi. Iya, 2 tangan gitu. Di MacArthur kita ada service yang nggak mengharuskan kita untuk bawa belanjaan banyak. Bisa kita drop aja nanti di store-nya. Nanti kita ada service-nya ya. Nanti kita tinggal bayar sekian euro, itu kecil banget. Nanti kalau setiap belanja akan dibawakan oleh orang-orang, oleh staf kami. Pas udah selesai belanja, pada akhir selesai acara, tinggal diambil aja di satu drop point itu. Jadi nggak usah nenteng-nenteng kan ribet Jadi ya. selama hopping ke beberapa tempat nggak usah bawa-bawa barang gitu ya. Membantu usah. banget ya. Membantu banget. Jadi kan apalagi kalau belanjanya banyak gitu Iya. kan. Iya. So, kadang kan terbatas juga pergerakan karena berat, karena goodie bag-nya besar-besar gitu kan. Jadi Tapi itu kalau bantu. memang seperti itu informasinya nih, gue kebayang nggak bisa pamer gitu di media sosial. Oh, baik. Gue habis mampir ke toko ini nggak ada bawaannya, Iya, belanja belanja nggak apa? bawa doang gitu. Tapi gue pamernya tuh pas sudah mau ambil di drop point tadi. Iya. Betul. Langsung Seret, story ya, langsung story. seret sampai paha gitu, semua belanjaan. Oh, langsung ya. Itu nanti servisnya bisa dipesan di G-Service ya. Oke. Iya. Makasih banyak banget untuk Mbak Firka untuk informasinya, menarik banget ya. Kita nggak perlu bawa tentengan, tiba-tiba belanjaan kita udah numpuk satu box gitu. Keren-keren banget emang MacArthur Glen ya. Kalau soal ngomongin jalan-jalan, gue penasaran nih, Mas Aga tuh tipikal jalan-jalan pakai paket wisata yang udah jadi atau yang bisa dimodifikasi sih? Biasanya yang bisa mau dimodifikasi. Kenapa Dan itu? pertama itu alasannya karena gue tipikal orang yang traveling nggak mau terpatok dengan jadwal itinerary. Iya, oh. Jadi kalaupun mau pakai itinerary ya udah dari pribadi aja gitu. Dan kalau misalnya ada yang jadwal kan kita kayak bakal ngikutin rombongan gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya kita bisa nge-akomodasiin sendiri itu kan kenapa enggak gitu ya udah kita jalan-jalan sendiri gitu. Tapi tetap butuhlah bantuan travel agent gitu ya, either untuk tiket pesawat atau mungkin visa terutama itu cukup sulit kalau kita keluar negeri terutama Europe dan US mungkin ya. Itu cukup sulit buat ngurusin sendiri gitu. Ya gitu kurang lebih. Sebenarnya sih nggak sulit sih Mas Aga untuk soal visa ya, tergantung reasonnya kita aja. Soalnya kan kita kayak izin gitu, saya mau mampir ke negara kamu dong gitu. Iya. Dan dokumen-dokumen tinggal dilengkapin, ya udah ntar dikasih. Yang penting nggak kelihatan bakal kerja di sana atau tinggal menetap di sana gitu Iya, kan. jadi Iya. kalian untuk jalan-jalan ke luar negeri nggak usah takut khawatir, wah visa gue ketolak atau keterima ya gitu. Udah ikutin aja rules-nya, ntar juga berangkat gitu. Kalau emang nggak percaya ntar akan dibantu sih sama travel agent Iya, yang betul. Ini punya tips service juga itu, nih ya, iya kan. tips ya. Nah kalau dari Mbak Binga sendiri gimana? Sama sih, kurang lebih sama sih kayak Kak Aga. Nggak bisa kayak terpaku sama waktu ya, jadi kayak pengen lebih luas, Lebih bebas gitu ya. Iya. Nggak, ayo jam 2 ngumpul di bis gitu kan. Nggak bisa sih kalau gitu. Apalagi kalau belanja tuh kan. Iya, apalagi udah belanja. Kalau nggak wanita-wanita bisa. belanja kan udah sekali lihat toko bisa sejam 2 jam. Iya, bener Iya, banget. nggak cukup Nggak boleh malah 2 dipatah, jam, kurang. harusnya seharian. Seharian. Udah seharian full, besok mau balik lagi. Balik lagi. MacArthur Glen Udah lagi kebeli tempat tuh, outletnya iya. gue. Ada yang kurang Belum kelar nih kayaknya. dilihat-lihat. Iya, itu dia. Apalagi Mbak Binga kali ya. Iya, apalagi Fashion, aku. inspirasi fashion banyak banget. Nah, Listnya tuh udah seret Listnya muter tuh gitu. udah segulungan banget. Iya. Nah kalau
untuk bicarain soal paket wisata yang udah jadi dari travel agent atau yang bisa dimodifikasi, kebetulan gue mau info ini. Ada travel agent yang dimana bisa memberikan 2 servis tersebut, ya, namanya Mytours yang kebetulan ngedukung program ini. Oke. Dimana Mytours itu menyediakan paket wisata yang udah jadi dan paket wisata yang bisa dimodifikasi sesuai keinginan dari customernya. Kalau gue bisa kasih info sedikit bocoran, bakal ada paket tuh yang namanya Super Deal East Europe yang akan ada rencana pergi di tahun 2022 sama Mono Friends yang juga kemungkinan akan diberangkatkan di tahun 2022. Semoga kalau emang kalian punya list daftar mau ke Eropa nih, udah tahu kan ngubungin kemana? Mytours. Ke saya dulu. Enggak langsung Biar ke dapat. Emang saya calo. Iya. Ya. Terus kalau bicarain soal jalan-jalan ke Eropa, pernah nggak sih Mas Aga? Pernah. Ya, waktu itu juga sama kayak Mbak Firka ke Austria dan benar-benar itu negara yang bisa dibilang cantik karena punya ciri khas sendiri ya. Arsitekturnya bagus. Benar, ya. arsitekturnya itu benar historical banget dan juga itu dikenal negara para apa namanya yang biasa ngeiniin lagu tuh. Oh, The Sound of Music. Nah, The Sound ya of itu. Music. Jadi benar-benar yang kayak yang biasa ya Beethoven atau yang lain-lain dan segala ya musisi-musisi ternama yang dulu itu tinggal dan lahir di Austria gitu ya. Di Mozart, Terus Mozart. nah Mozart Ya. juga kayak gitu-gitu, yang classical instrument segala macam. Hal-hal yang itu tuh bikin kita berkesan di Austria tuh super cantik gitu. Dan terus pernah juga ke Amsterdam dan Praha juga. Iya, Czech Republic. Enak ya, namanya juga travel enthusiast, Iya, kerjanya harus cari jalan-jalan. kesempatan pokoknya jalan. Kan kalau kenalan gitu, oh si Aga yang tukang jalan-jalan gitu, enak banget gitu panggilannya. Kalau Mas Oki gimana? Oh, Mas Oki Oh Mas yang Oki yang suka ngebawain acara ini nggak enak. Ngebawain acara jalan-jalan lebih enak lagi gitu ya. Tapi nggak ada Sekalian. jalan-jalan. Oh, nggak ada jalan-jalan. Kalau jalan-jalan paling saya ke Mytours sih. Oh, iya, iya. Halus ya halus. Top selling kan? Tahu selling. Kalau dari Babinga, pertanyaan yang sama mungkin. Kalau gue sih belum pernah ke Eropa ya, tapi mungkin karena emang kendalanya di kerjaan sih. Kalau kerja di TV kan memang sepadat itu ya, nggak bisa kemana-mana banget gitu. Cuman kalau list atau planning itu pasti ada pastinya kalau untuk ke Eropa, apalagi kayak ngelihat fashion di sana yang emang ini banget ya, nyentrik banget gitu, kelihatan kayak bagus-bagus banget. Pengen deh nyobain kayak jalan ke sana, kayak lihat-lihat langsung gitu, untuk kayak mix langsung. Sebenarnya nggak ada bedanya, cuman kayak emang suasananya pasti beda gitu. Ya rasanya pasti beda aja gitu. Itu sih planning untuk nanti mungkin tahun-tahun ke depan, ya siapa tahu ya. Amin. Bisa ke sana. Saya bantuin nih untuk yang ngedukung program ini kan denger nih ada travel agent barangkali bisa diberangkatin Iya. bareng saya. Iya berempat ya? Bisa ya? Iya, bisa. Terus Nanti kunjungan Kak, ke Austria dipimpin saya sama Mbak host. Firka. Iya, bener. Iya, harus tunggu. Ditagih. Nah itu harus dicatat ya. Terus dari Babinga, wah nggak mungkin nggak pernah sih orang MacArthur Band outfitnya banyak di sana, Benar. terus apalagi Iya. perwakilan dari Indonesia kan, jadi nggak usah ditanyain. Terus soal bicara menariknya Eropa ya, lu mau tahu dong kalau menurut kalian Eropa Timur nih, kita kerucut ke Eropa Timur, itu sisi menariknya apa sih? Coba bisa diulang, mungkin tadi ada sedikit pemaparan dari masing-masing, dari Mas Aga, dari Mbak Binga, dari Mbak Firka. Mbak Binga, sorry, karena belum ke Eropa tadi kan. Iya. Dari Mas Aga sama Mbak Firka, yang paling menarik soal Eropa Timur tuh selain ambience dan lain-lain, Iya. apakah itu aja atau ada yang lain? Atau cukup? Menurut gue the people tadi, balik lagi ke Mbak Firka bilang ya. Karena misalnya kita compare dengan Jakarta ya, kalau orang-orang di sana pakai baju yang fashion, kayak yang bener-bener yang high fashion atau mungkin yang nyentrik gayanya tuh, ya udah mereka bodo amat gitu, lewat jalan kaki, Bener. lewat public transportation juga nggak bakal malu, karena emang basically kehidupan mereka ya kayak gitu kan. Sedangkan kalau di Jakarta, orang-orang yang high fashion, yang pakai baju-baju super mahal atau branded gitu, biasanya mereka naik mobil, jarang yang naik MRT atau naik KRL, nggak mungkin apalagi komuter lain gitu kan. Jadi hal-hal yang itu bikin kangen dan juga unik di sana sih. Jadi
Jadi kalau tadi mungkin ke Mbak Binga lagi ya bilang katanya pengen lihat gimana sih tren fashion di sana gitu kan. Bisa aja kita nongkrong di jalan ngeliatin orang-orang lewat, itu udah tren fashion mereka di sana saat itu gitu. Jadi hal-hal yang itu yang bikin kayak pengen balik lagi ke sana buat ya udah update aja atau mungkin cuci mata aja gitu kan. Cuci mata, weh, ke Eropa cuci mata. Beda kan udah. Biasa cuci mata ke mall, kita ke Eropa. Oh iya, beda kalau Emang travel. beda, kagak nyombong. Iya. Buset, beda. Beda. Kalau saya cuma bisa nanya-nanya. Gitu lah dari gue. Kalau dari Mbak Firka gimana? Dari aku ya, jadi sebenarnya apa yang membuat menarik, membuat unik, jadi kalau berdasarkan dari market sendiri ya, di 2018, 2019 itu kita melihat memang sudah banyak shifting. Jadi orang-orang terutama yang sudah repeater biasanya tuh udah bosen dengan Eropa Barat. Iya, Mereka pindah setuju, ke setuju. Eropa Timur karena menghadirkan nuansa yang berbeda banget ya dari Eropa Barat ya. Eropa Timur itu mungkin pemandangan alamnya juga lebih hijaunya lebih banyak mungkin ya. Terus juga tadi ambience buildingnya juga beda gitu. Itu yang kita lihat sebagai tren di 2018, 2019 ketika travel masih bisa kita bilang normal. Nah, terus lokasi Eropa Timur ini juga menarik karena dia terletak di segitiga emas. Jadi dia dekat dengan Vienna, terus kalau misalnya dari Budapest juga bisa, terus kalian nanti ke Praha. Jadi memang lokasinya strategis. Nah, di situ di tengah-tengahnya ada Pandorf Designer Outlet, itu outlet MacArthur Glen juga yang terbesar di Eropa Timur. Oke, nah, saya catat dulu. Gitu. Pandorf. Pandorf ya. Oke. Jangan lupa Mbak Binga, ntar kunjungi saya website. kasih catatan saya. Oh, dikasih. Kita akan berangkat Saya ke sana. nyoba aja. Di Maksudnya Austrianya berangkat ya? bareng atau gimana? Yang Pandorf itu di Austria. Di dekat Vienna sekitar 40 menitan. Oh, 40 dari Vienna. Dan itu juga sangat aksesibel dari Budapest dan dari Praha. Tadi kan Mas Aga juga Praha juga. sempat ke Praha. Jadi kalau bicarain negara untuk berbelanja, paling cocok negara apa sih Mas Aga? Kalau belanja Amsterdam sebenarnya, tapi Amsterdam. kalau belanja dan jalan-jalan Vienna. Sebentar, di Amsterdam Oh, kita ada lagi nih. loh Roermond. Oh, ada juga? Iya, ada Roermond Designer Outlet. Pokoknya MacArthur Glen mau sebut negara apa nih? Mau Ada sebut pasti kota ya? apa? Ada. Saya udah catat sih, karena Catat. emang saya mau mampir tuh ke 26 outlet tuh. Kalau bisa Capek-capek. sebulan satu outlet gitu ya, masing-masing satu Itu 26 dia. hari total. Iya. Jadi pokoknya saya life mau- goal-nya itu ya. Oh itu life goal saya di tahun nanti kalau udah normal. Oh, udah normal, Saya mau beli oke. dompet, saya mau ke negara ini. Beli gantungan dompetnya di negara ini. Iya. Biar nggak kalah sama travel Indonesia. Iya, sama Mbak Binga juga ya. Jadi fashionnya sangat branded semua ya. Branded dong, semua biar ya. Mbak Binga yang menilai, oh ini cocok untuk Iya. Mas Oki. Kan dia kan fashion stylist kan. Oke, Iya. oke. Bisa nilai, ntar kalau saya baju warna pink, celananya kuning, dia pasti marah-marah. Slow Fashion banget disaster sih. loh gitu. Fashion disaster. Jangan lupa juga di follow Instagramnya untuk Pandorf, Pandorf Designer Outlet, untuk Roermond, Roermond Designer Outlet. Oke, thank you. Langsung saya follow nih. Ih baik banget, terima kasih loh Mas Oki. Jauh Instagramnya ya. Jauh ya, jadi ngetik dulu. Ini kuota saya habis ternyata. Nah, kalau soal belanja tadi negara tadi di masing-masing negara yang mungkin memiliki daya tarik dari mas berbelanja tuh punya penilaian nggak untuk negara mana sih yang paling trendy dari masalah fashion yang ditunjukin? Oke, kalau gue pribadi karena emang belum ngejelajahin seluruh Eropa ya, tapi mostly sering research di internet atau nonton vlog orang-orang di YouTube ya. Sekarang udah super gampang lah kita untuk akses hal-hal yang kayak gitu. Mungkin bisa dibilang Paris dan Italia. Oke. Iya, itu ya, Milan lah ya, Paris dan Milan, Iya. sorry, itu kotanya gitu kan. Milan apalagi kota yang super, ya orang-orang yang kayak fashionista dan fantastik ya yang orang-orang yang antusias di fashion tuh pasti ada di situ gitu kan. Mungkin bisa di, Itali ya? nah Itali. tuh Italia. Gimana sih dia kalau Milan. ngomong tuh? Bibirnya tuh di sini. Iya. Iya, Oh, kalau iya. gue gitu sih dari yang gue lihat ya. Tapi Kalau gini Salt Bay. Oh iya, itu Turki ya. Kalau Ini, dikit Turki. Italia Oh, mungkin. yang gini. kalau saya sih kabur begitu. Oh, terus langsung di-post di sosial media. Saking enak, saking keterusannya gitu. Kebanyakan. kadang itu Sampai garam penuh. semua bawang. Bawang doang. Kalau dari Oke, thank you Iya. Mas Aga Siap. untuk informasinya tadi. Sekarang gue coba lari pertanyaan itu ke Mbak Binga deh. Mbak Binga, walaupun ya
Mbak Binga tadi bilang belum pernah ke Eropa, tapi nggak mungkin dong nggak dapat informasi soal fashion kan di berita-berita, di media sosial. Menurut Mbak Binga tuh, sepengetahuan Mbak Binga yang pernah Mbak Binga baca gitu, negara mana sih yang menurut Mbak Binga tuh paling trendy masalah fashionnya? Atau kiblat fashionnya Iya, Mbak kiblat Binga fashion. mungkin ya, inspirasinya. Kalau kiblat atau inspirasi fashion aku ya lebih ke Paris sih. Kayak apa ya, unik-unik gitu, kayak masih masuk aja gitu di badan-badan kita, kayak cocok gitu, masih bisa dibilang oke lah gitu. Berarti list pertama untuk dikunjungi Paris dulu, Paris. baru ke Austria. Nah di Austria itu pasti lama tuh, nggak mau pulang. Iya, banyak yang harus di ini ya. Dibeli tuh. Checklistnya banyak. Iya, fresh. Itu yang tadi saya kasih tahu, checklistnya tuh muter gitu. Saking banyaknya. Nah kalau dari Mbak Firka gimana? Saya setuju sih, sebenarnya hampir semua negara Eropa itu cocok untuk belanja dan cocok untuk eksplorasi wisata alamnya ya. Jadi nggak ada negara yang lebih superior ataupun inferior gitu untuk kedua hal tersebut. Cuman saya setuju juga dengan pendapat Mbak Binga, pendapat Mas Aga tadi. Mbak Binga bilang Paris preferensinya. Ya Paris juga memang kita kenal sebagai pusat mode fashion dunia ya, Paris gitu. Dan di Paris kita ada outlet. Ada dong, namanya agak susah, Trois Designer Outlet, tulisannya Troyes. Oh iya, ya biasa bahasa Prancis, Bahasa Angel, Prancis, bahasa malaikat gitu. Bahasa malaikat. Tadi Pokoknya Mas- siapapun yang ngomong itu malaikat. malah apa itu cantik aja, padahal gue minta kecap dong, aja jago banget gitu. Padahal bang gue minta kecap gitu. Tadi Contoh Mas aja. Aga bilang negara apa ya? Milan dan Paris ya. Milan tuh kota. kita. Iya, Ya, Italia Iya, negara Italia. kita. Itali negaranya ya. Milan, outlet kita yang paling besar itu di Milan, di Serravalle Designer Outlet. Besar banget, literally kayaknya harus 1 hari dialokasikan khusus untuk shopping. Tuh kan, besar Dari banget. namanya Valley, berarti di daerah yang Serravalle, dekat. memang dia agak-agak di pinggiran kota. Seru banget dong, Seru berarti banget. alamnya juga kelihatan Bener. bagus ya. Dan dia dekat sama winery. Jadi di situ oke, tuh yang oke. terkenal itu adalah white wine-nya. Betul. Kalau ke situ memang suka untuk eksplorasi hal-hal baru, di situ terkenal salah satunya itu. Bisa Oke, thank di you. list juga nih. Bisa masuk di list. list. Masuk list ya. Thank you buat Mas Aga, Mbak Binga juga Mbak Firka. Tapi bener nggak sih kalau belanja di luar negeri tuh lebih irit ketimbang belanja di Indonesia? Dari Mas Aga gimana? Oke. Jujur jawabannya iya banget. banget bisa dibilang. Apalagi kalau belanja di outlet ya, terutama itu mostly mereka ada diskon, terus juga tax-nya itu free. Tadi bisa refundable dan juga iya ada outlet sendiri yang bisa ngebalikin tax kita gitu kan. Which if we compare to Jakarta terutama ya, itu bisa 1 juta, 2 juta mungkin bisa beda. Jauh lah pokoknya bedanya tergantung dengan brand dan juga barang yang dibeli ya. Dan ya salah satu tujuan orang keluar negeri juga dari Indonesia pasti itu. Either mereka jalan-jalan ya atau belanja gitu pasti. Bener berarti ya? Iya. Itu bukan lagi myth ya? Bukan hoax itu. Bukan hoax. Oke, catat lagi. Kalau dari Mbak Firka? Benar, karena kan memang selain banyak brand-brand yang memang originally dari Eropa juga ya, jadi kan mungkin lebih murah juga dari proses-proses marketingnya. Dan memang terutama di MacArthur Glen itu lebih murah banget karena kita itu 30% sampai dengan 70% lebih murah daripada harga di butik. Wah, Benar. Dan brandnya banyak banget ya. Jadi apapun brand yang Mbak Binga suka, Mas Aga suka, Mas Oki suka, itu hampir pasti udah ada di MacArthur Glen. lengkap ya? Lengkap. Dan itu diskon 30 sampai dengan 70% itu sepanjang tahun. Oh, Panjang tahun. bukan seasonan gitu berarti ya? Enggak seasonal, hanya 1 season di belakang dari season Oke. yang sekarang. Itulah kenapa harganya bisa lebih Well, murah. that doesn't matter lah. Kalau Doesn't misalnya matter. dipakai di sini juga Masih iya, baru, masih baru gitu kan, bener. iya. Dan di beberapa tempat, di beberapa brand juga kadang kita bisa temukan loh brand dari season yang ini gitu. Jadi pinter-pinter nyari aja. Iya. Gitu. Udah 30-70 tambah taxnya dipotong lagi, Masih. udah Luar biasa. Belum lagi nanti ada diskon-diskon lainnya yang mungkin kita explore nanti iya, ya. oke. Saya tuh sempet bengong ngebayangin, aduh pengen banget ke sana gitu. Iya loh. Terus pulang-pulang langsung, wih gila yang tadinya pakai celemek doang. Oh. Wow, Balenciaga. Justin Bieber Ki, gitu. Agak jauh ya. Terus menurut kalian ya, barang-barang branded gitu mungkin yang didapat atau kita beli di
MacArthur Glen itu cocok gak sih untuk dibawain jadi oleh-oleh gitu? Mas Aga gimana? Kalau gue mungkin karena emang tipikal keluarga juga yang nggak asal make aja lah, kalau nggak harus lihat brand atau gimana ya, kita selagi emang cocok dan emang sesuai harga ya dibeli dan dibawa pulang gitu kan. Jadi nggak yang oh ini ada item ini yang harus dibeli nih karena lagi hype banget nih gini segala macam, nggak kayak gitu. Tapi ya basically itu cocok dan worth the price dan worth the effort juga buat dibawa dari sana ke sini gitu, karena ya balik lagi harga gitu. Ya, Itu nggak yang bohong paling lah penting. ya. Benar, nggak harga. Apalagi kalau bawa oleh-oleh, ih gila dia beliin ini buat oleh-oleh. Ini apa Biasanya Padahal kita mah gitu. oleh-oleh cemilan doang. Atau gantungan kunci. Iya gantungan Tempelan kunci. kulkas. Iya. Tempelan Tempelan kulkas, gantungan kunci udah itu udah paling umum deh. Yang penting oleh-oleh aja. Makanya itu yang bawa-bawa gantungan kunci itu nggak mampir ke MacArthur sih. Jadi pride-nya nggak ada pas Padahal pulang. mah sama itu kan, kalau beli banyak gantungan kunci bisa banyak juga. Iya, tuh beli banyak barang juga untuk beli barang branded di MacArthur kan. Iya makanya itu. Mungkin bisa, kalau Mbak Binga pasti lebih paham nih tentang stylish Iya. itu yang di itu kan. Gimana Mbak Binga? Untuk barang-barang branded gitu, cocok gak sih untuk oleh-oleh gitu? Dan dipakai di Jakarta gimana kira-kira? Kalau saya sih ngelihatnya dia yang nerima, bukan dia yang bawa. jadi yang minta ya, gue butuh ini nih, ya beliin. Kalau Mbak Binga sebagai orang yang bawain oleh-oleh gitu, cocok gak sih untuk beliin barang branded gitu? Iya, kalau menurut aku sih cocok banget ya, dari segi segala-galanya aja gitu. Udah mah beli di luar negeri, branded ya kan, terus udah gitu banyak diskon atau Affordable harganya. kan. Kenapa enggak untuk dibawa, untuk enggak dibikin oleh-oleh gitu. Orang rumah juga pasti kesenangan banget lah gitu ya kan. Girang banget tuh. Yes. Ih, udah dari Gua luar pernah negeri punya nih. nih. Gitu. Padahal di sana murah banget kan. Padahal di sana affordable banget Iya, kan. affordable banget. Maksudnya itu. Iya. Kalau dari Mbak Firka gimana? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Mbak Binga, Mas Aga. Jadi oleh-oleh branded itu cocok kok dibawa untuk orang-orang rumah, untuk keluarga, untuk teman-teman. Karena kan walaupun affordable, tapi kita kalau lihat value-nya ya, Betul. beda dong kita ngasih gantungan kunci dengan kita ngasih misalnya tas Coach Setuju. atau mungkin parfum Gucci Iya. misalnya. Dan harganya diskon, balik lagi di MacArthur Glen. Tentunya juga nanti bisa setelah kita selesai beli, kita bisa klaim tax refund-nya, itu bisa dapat juga cashback yang nanti mungkin mau dibelanjain lagi, bisa. Dan nggak cuman kayak gitu aja ya, kayak fashion items aja yang bisa dibeli oleh-oleh di MacArthur, juga ada kayak snacks-nya, kayak coklat, lin misalnya, Lin. itu less than 5 euros. Jadi Wow. lumayan banget kalau di Indonesia mungkin kan kalau kita lihat di marketplace harga coklat lin tuh lumayan mahal 90, gitu ya. 100-an. Bener, Iya. di sana less than 5 euro kita bisa beli banyak dan kasih ke orang-orang kantor. Iya, lumayan Banyak. itu. Dan itu juga mereknya beda dong ya Iya. dengan